Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tabanan. Lapas Kelas 2B Tabanan terletak di Jalan Gunung Agung nomor 21, Desa Dajanpeken, Kabupaten Tabanan. Nah, Sobat Pemasyarakatan, kali ini kami akan menampilkan salah satu kegiatan yang ada di Lapas Kelas 2B Tabanan, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial narkotika and Substance Involvement Screening Test. Calon peserta rehabilitasi di screening asis dan dites urin oleh tim medis lapas untuk mengetahui kategori sedang berat sebelum dilakukan asesmen. Asesmen awal dilakukan oleh asesor BNN Provinsi Bali bagi 30 orang calon peserta rehabilitasi sosial narkotika tahun 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tabanan dibuka secara resmi pada tanggal 1 April 2021 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Bapak Suprapto. Hadir dalam acara pembukaan rehabilitasi sosial di antaranya Wakil Bupati Tabanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kerobokan, Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali, Ketua Yayasan Bali Samsara, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, perwakilan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, dan perwakilan Yayasan Anugerah Insan Residivis Bali. Kegiatan harian rehabilitasi sosial narkotika dilaksanakan di Aula Chandra Prabawa. Kegiatan bagi peserta rehabilitasi sosial dipandu oleh konselor dari Yayasan Bali Samsara, ditemani oleh instruktur internal tim Pokja Rehabilitasi Lapas Tabanan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain morning meeting yang berisi doa kedamaian, the creed, dan 3 steps. Setelah itu dilanjutkan dengan share feeling, personal pull up, confrontation, acknowledgement, dan looking forward. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi pembacaan Just for Today dari buku meditasi harian, sesi lecture adiksi, dan konseling individu. Selain itu juga terdapat sesi dinamika kelompok dan terapi aktivitas kelompok yang diisi oleh instruktur internal Pokja Rehabilitasi. Lapas Tabanan juga bekerja sama dengan psikiater dari tim FKIK Universitas Warmadewa. Psikiater memberikan kegiatan cara mengelola stres dengan pelatihan Progressive Muscle Relaxance atau yang disingkat dengan PMR. PMR merupakan latihan meregangkan dan merelaksasi otot. Peregangan otot secara rutin dan berulang untuk mengatasi keluhan fisik dan psikis yang dirasakan oleh peserta rehabilitasi. Selain psikiater, Lapas Tabanan juga mendatangkan instruktur yoga dan instruktur senam untuk mengisi kegiatan rehabilitasi. Dengan melaksanakan yoga dan senam, peserta rehabilitasi diharapkan dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya dalam bidang jasmani, Lapas Tabanan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tabanan untuk memberikan bimbingan rohani bagi peserta rehabilitasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing peserta. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial juga diberikan kegiatan recreational hour oleh tim Pokja Rehabilitasi. Dalam kegiatan recreational hour ini, para peserta rehabilitasi diberikan kegiatan dalam bentuk lomba dan permainan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para peserta rehabilitasi. Selain itu, dengan memberikan lomba dan permainan, para peserta rehabilitasi juga mendapatkan hiburan sehingga mengurangi rasa jenuh mereka selama mengikuti kegiatan rehabilitasi. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di dalam lapas, para peserta rehabilitasi juga mendapatkan vaksinasi. Bekerja sama dengan tim vaksinator Puskesmas Tabanan 3, 30 orang peserta rehabilitasi sosial telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Terkadang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, tidak sedikit peserta yang melanggar tata tertib dalam kegiatan yang disebut Cardinal Rules. Bagi peserta rehabilitasi yang melanggar Cardinal Rules, kemudian oleh tim Pokja Rehabilitasi diadakan kegiatan sidang kasus. Sidang kasus merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi peserta yang melanggar tata tertib, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi peserta rehabilitasi yang lainnya. Peserta rehabilitasi sosial di Lapas Tabanan juga mendapatkan penguatan dari Kepala BNN Provinsi Bali yang hadir dalam kegiatan yang bertajuk Bakti Sosial Lapas Tabanan
Yayasan Bali Samsara dan BNN Provinsi Bali peduli peserta rehabilitasi. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Family Support Group atau yang disingkat dengan FSG, di mana tim Pokja Rehabilitasi, konselor, dan peserta rehabilitasi sosial melakukan sharing dengan keluarga peserta rehabilitasi yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan FSG ini bertujuan untuk memberikan semangat bagi peserta rehabilitasi dan menekankan peran dan dukungan dari keluarga sangat penting sehingga peserta bisa bertahan dalam pemulihannya. Mendekati akhir program, peserta rehabilitasi diberikan kegiatan bimbingan dan pelatihan vokasional. Kegiatan ini bertujuan supaya peserta memiliki keterampilan yang diharapkan akan bermanfaat pasca rehabilitasi. Bimbingan dan pelatihan vokasional yang diberikan kepada peserta rehabilitasi yang bekerja sama dengan subseksi bimbingan kerja Lapas Tabanan, yaitu pelatihan pembuatan kerajinan berbahan dasar koran seperti alat tempat sembahyang, vas bunga, figura, miniatur, dan lain-lain. Selain itu, bimbingan dan pelatihan vokasional dilaksanakan dengan harapan para mantan pecandu narkoba memiliki pengalaman dan modal sebelum kembali ke masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan setelah bebas. Sebelum penutupan rehabilitasi sosial, dilaksanakan kegiatan asesmen dan tes urin akhir bagi peserta rehabilitasi sosial. Asesmen akhir dilakukan oleh asesor BNN Provinsi Bali, sementara untuk tes urin akhir dilakukan oleh tim medis lapas yang dibantu oleh tim Pokja Rehabilitasi. Tes urin akhir semua negatif. Karena saya seorang pecandu, saya ingin banyak berterima kasih kepada Lapas Tabanan dan Yayasan Bali Samsara atas apa yang sudah diberikan kepada saya selama ini tentang program dan materi-materinya untuk para pecandu. Sangat berguna untuk bekal saya nanti di luar, dan harapan saya ke depan bisa kembali ke keluarga dan tetap menjaga pemulihan sampai nanti. Rehabilitasi sosial pasti bisa. Saya Yosi, saya pecandu. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Lapas Tabanan dan Bali Samsara yang sudah memberikan banyak edukasi, banyak pengetahuan tentang adiksi dan apa yang saya alami selama ini sebagai seorang pecandu. Harapan saya ke depannya agar rehab seperti ini juga bisa terus dilaksanakan, bisa terus dilakukan oleh pihak Lapas Tabanan agar teman-teman yang seperti saya bisa memiliki harapan yang sama seperti saya, bahkan lebih daripada apa yang saya dapatkan selama ini. Rehabilitasi sosial pasti bisa. Saya Astu Andika, seorang pecandu. Di sini saya akan berbagi pengalaman rehabilitasi saya di Lapas Tabanan. Banyak pengalaman baik maupun positif yang saya dapatkan di sini. Harapan saya nanti semoga bebas saya bisa diterima di keluarga maupun di masyarakat. Dan saya sangat berterima kasih banyak sekali buat pihak Lapas Tabanan dan Bali Samsara sudah memberikan program rehab ini kepada pemilih-pemilih semua. Semoga di tahun-tahun ke depan nanti program ini terus berjalan dan bisa dinikmati oleh para pecandu-pecandu lainnya. Rehabilitasi sosial pasti bisa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Namo Buddhaya. Saya selaku koordinator bidang rehabilitasi BNN Provinsi Bali. Saat ini saya hadir di sini dengan tim asesmen kami. Jadi untuk layanan rehabilitasi mandiri yang diadakan oleh Lapas Tabanan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya untuk kedepannya tetap dilanjutkan dan tetap semangat. War on Drugs. Terima kasih. Om Santi Om. Selamat pagi, saya selaku konselor di Lapas kelas 2B Tabanan. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Lapas kelas 2B Tabanan ini, dan saya berterima kasih sekali dengan tim Pokja Rehabilitasi Sosialnya karena sudah penuh semangat menjalankan program-program rehabilitasi tidak hanya tahun ini saja, dari tahun-tahun kemarin juga sudah menjalankan program ini. Nah,
di mana program ini adalah sangat penting dan perlu sekali dilakukan di setiap daerah atau setiap lembaga gitu. Karena di program ini di sini kita akan menumbuh kembangkan kembali attitude teman-teman yang melakukan rehabilitasi, perubahan tingkah laku, spiritual. Jadi itu yang dilakukan di rehabilitasi ini. Saya bangga sekali, 85% program sudah masuk ke teman-teman yang mengikuti rehabilitasi ini. Mereka semua antusias sekali menjalani program ini. Di situ dapat saya lihat dari peer pressure mereka, tekanan rekan sebaya, dukungan rekan sebaya. Jadi satu sama lain saling membantu. Karena teman-teman yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu perlu dukungan rekan sebaya, perlu tindak lanjut bagaimana dia bersikap, bertingkah laku. Paling tidak dia mempunyai pride and quality. Jadi teman-teman juga akan menjadi orang yang mempunyai harga diri yang berkualitas gitu. Di sini sudah jelas sekali terlihat. Harapan saya sih lapas kelas 2B Tabanan ini umumnya semua lapas sih umumnya dan khususnya lapas kelas 2B Tabanan ini selalu menjalankan program ini karena sangat penting untuk pemulihan teman-teman yang menyalahgunakan narkoba gitu. Semua sepakat bahwa narkoba musuh kita bersama. Oleh sebab itu, maka perang terhadap narkoba harus terus dilakukan secara gencar dan terus-menerus. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan rehabilitasi karena bertujuan untuk pemulihan secara terpadu baik mental, fisik maupun sosial. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tabanan sebagai salah satu UPT yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial ini telah berupaya dengan maksimal. Kami berharap bahwa materi yang telah diberikan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat menjadi pengalaman yang berharga yang dapat mengubah pola pikir, menguatkan tekad maupun perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga peserta rehab nantinya bebas dari narkoba. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini, BNN Provinsi Bali, Yayasan Bali Samsara, tim Pokja maupun pihak-pihak lainnya. Hidup ini sehat, hidup ini indah tanpa narkoba.